Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Ada sukacita yang kita rasakan pagi hari ini karena kita akan memulai ibadah kita bersama. Nah, sebelum itu, adik-adik silakan mengambil Alkitabnya masing-masing. Mari kita mengambil posisi tempat duduk yang baik dan juga mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Jangan lupa, dalam ibadah tidak boleh ada yang bermain, tidak boleh ada yang makan, tidak boleh ada yang bercerita. Adik-adik harus tetap fokus dalam ibadah dan mengikuti ibadah dengan aktif. Dan jangan lupa ya untuk absen. Mari adik-adik kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mau kemana? Loh, ini hari Minggu Lala, kita mau sekolah Minggu. Oh, iya kak? Iya dong, kita mau sekolah Minggu. Terlalu lama kak libur di rumah. Iya, adik-adik kita mau sekolah Minggu, kita akan ibadah kepada Tuhan. Lala sudah mandi? Belum. Aduh, ayo cepat sana. Lala Baik, mandi, baik, kita baik, akan baik. ibadah. Oke. Lala mandi dulu ya. Iya, oke. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Sudah siapkah adik-adik untuk beribadah pagi hari ini? Sudah? Siap. Oke, saatnya kita akan beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Siapkan hati dan pikiranmu dan kita mulai ibadah kita. Semua bangkit berdiri dengan penuh semangat, sukacita. Mari kita menyanyi halo halo, hello hello, hola hola. Adik-adik, kita percaya dalam ibadah kita pada pagi hari ini, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik yang ada di rumah, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Saya Kakak Sandi. Saya masih ingat. Kakak sih ingat? Masih ingat dong. Adik-adik dulu apa? Ayo. Tentang apa? Yakub berpisah dengan keluarganya. Ya, Yakub berpisah dengan keluarganya. Kakak Asih, kenapa Yakub berpisah dengan keluarganya? Ayo, kenapa? Iya, karena Yakub telah membohongi ayahnya dan mengambil hak kesulungan kakaknya. Wah, Yakub sudah berbohong. Bohong itu tidak bagus. Bohong itu dosa. Dosa. Kita memuji Tuhan, bohong itu dosa.
Dalam minggu ini mungkin kita sering melakukan kesalahan yang sudah mengecewakan hati orang lain, terlebih lagi kepada Tuhan. Untuk itu, pada hari ini, mari kita semua datang mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita. Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Nah, karena kita telah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka berita anugerah datang kepada kita dari Mazmur pasal 80 ayat yang ke-20. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Sama-sama kita ucapkan, Terima kasih Tuhan Yesus. mari kita angkat pujian, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur pasal 80 ayat yang ke-18 sampai 20. Semua sudah dapat? Ya, Mazmur pasal 80 ayat 18 sampai 20 kita baca secara berbalasan. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, Anak manusia yang telah kau tubuhkan bagi dirimu itu. maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Kita akan mendengarkan cerita dari dalam Alkitab. Tetapi sebelumnya, kita meminta pertolongan kepada Tuhan lewat doa dalam bentuk nyanyian. Kita menyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan
Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kakak mau bertanya kepada adik-adik yang ada di rumah. Siapa yang pernah bermimpi? Ya, tentunya semua orang pernah bermimpi. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seseorang yang bermimpi dan mimpinya itu sangat indah. Mau tahu siapa dia dan bagaimana mimpinya? Nah, adik-adik yang ada di rumah, kalau mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, semuanya duduk yang manis. Mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Adik-adik, tadi kita sudah melihat dan mendengarkan cerita tentang mimpi Yakub di Betel. Dalam cerita itu menggambarkan bagaimana Yakub yang telah melakukan kesalahan, dia berjanji untuk berubah. Dia percaya kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji untuk menyertai dan memberkati kehidupannya. Nah, cerita hari ini terambil dari Kejadian pasal 28. Ayo semua yang ada di rumah buka kitab Kejadian pasal 28, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-22. Semuanya mari kita membuka Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Dan hari ini kakak akan membacakan 3 ayat. Ayatnya yang ke-15, ayatnya yang ke-20 dan 21. Untuk ayat-ayat yang lainnya nanti adik-adik di rumah akan membaca di rumah masing-masing. Kita mulai dari ayatnya yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat ke-20, lalu bernazarlah Yakub
Jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Amin, firman Tuhan. Adik-adik, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yakub telah melakukan kesalahan, yaitu telah menipu keluarganya. Tetapi sejak ia berjumpa dengan Tuhan dalam mimpinya, ia pun berubah. Dan hidup Yakub diberkati oleh Tuhan. Kita memuji Tuhan sebagai respon Alkitab, sejak ku kenal Yesus. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelum itu, kita dengarkan firman Tuhan dari Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kita menyanyi kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai
aktivitas yang adik-adik lakukan di rumah. Apa itu? Menghafal ayat hafalan dari Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sama-sama kita baca kasih. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu dibuat dalam bentuk video lalu dikirimkan ke Facebook akun Jemaat Moria Perumnas. Jangan lupa sertakan nama dan kelas masing-masing, dan ini berlaku untuk semua kelas. Ditunggu 1 minggu ke depan. Ditunggu ya, jangan lupa dibuat. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa teman-temanmu, anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini. Dan juga kita akan mendoakan teman-teman kita dan juga orang tua kita yang sedang berada dalam kelemahan tubuh. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu, karena Tuhan senantiasa memberkati kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh senantiasa mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca dan telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh senantiasa berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh senantiasa menjadi orang yang takut akan Tuhan, dan kiranya firman-Mu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang mendoakan beberapa teman-teman kami yang bersuka cita atas pertambahan usia yang mereka boleh alami. Kiranya di dalam pertambahan usia yang mereka alami pada saat ini Tuhan, mereka senantiasa boleh diberkati oleh Tuhan, dan mereka boleh menikmati semuanya itu dengan penuh sukacita dan senantiasa bersyukur atas semuanya itu. Ya Tuhan, kami datang mendoakan anak-anak sekolah minggu-Mu yang saat ini mungkin berada dalam kelemahan tubuh, bahkan orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati segala usaha yang dilakukan, memberkati makanan, memberkati obat-obatan yang diberikan kepada mereka, sehingga melalui semuanya itu Tuhan boleh menjadi saluran kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang berada dalam kelemahan tubuh. Dan Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Berkati persembahan kami Tuhan, supaya semuanya boleh digunakan dengan baik untuk pelayanan di tengah-tengah sekolah minggu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan semua anak-anak sekolah minggu-Mu, dari anak Indria, anak kecil, anak besar, dan anak remaja. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dan melindungi di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan yang memberkati dalam masa pertumbuhan mereka, di dalam pendidikannya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, memampukan anak-anak sekolah minggu-Mu untuk boleh terus belajar, walaupun dari rumah masing-masing ya Tuhan, tetapi Tuhan yang akan menolong anak-anak sekolah minggu-Mu, memampukan orang tua untuk boleh mengajar dan mendampingi anak-anak sekolah minggu-Mu. Ya Tuhan, berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong, memampukan kakak-kakak guru sekolah minggu untuk boleh mengajar dan mengarahkan anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga semua anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan boleh menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga datang mendoakan Ibu Pendeta, Bapak dan Ibu Majelis Gereja, poster di dalam tugas pelayanan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Kami juga mendoakan kehidupan kami ya Tuhan, di dalam masa pandemi pada saat ini kami terus menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami semua, memberkati pemerintah kami, memampukan para medis, sehingga mereka boleh berupaya, berusaha untuk boleh memutuskan penyebaran virus corona dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus dikaruniakan hikmat untuk boleh mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami boleh senantiasa merasakan kesehatan yang asalnya daripada Tuhan. Ya Tuhan, hidup kami selanjutnya kami terus serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong dan memampukan kami.
Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita menyanyi. Dalam suka duka, Tuhan tetap tersenyum. Tuhan menyayangi kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Haleluya. Amin. Menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi berakar, bertumbuh, dan berbuah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
salam sehat. Dadah.